Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari channel Ramadi Rasyud. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kamera. Tentunya bukan APS-C lagi ya. Sesuai janji saya kemarin di video sebelum ini, kita akan membahas sebuah kamera full frame dari merek Nikon lagi. Ya, memang saya kebanyakan user Nikon ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kamera full frame ini? Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Untuk teman-teman semua yang menggeluti dalam dunia fotografi pasti tahu lah bedanya full frame sama APS-C itu apa. Yang pasti yang utama itu harganya yang terpaut jauh. Kalaupun untuk full frame mungkin bisa 2 kali lipatnya dari kamera APS-C, tapi ada juga sih merek sebelah dari merek Canon di angka di bawah 10 itu juga ada, 6D ada juga, dan merek-merek yang lain, bahkan Nikon pun ada kok yang seri 610 nya itu harganya di bawah 10 juta juga ada. Dan kebetulan juga lumayan cukup lama ya saya pakai 610 sebelum mencoba kamera Nikon D750 ini. Oke, di episode kali ini kita akan kulik ya, apa aja sih keunggulan dari Nikon D750 ini. Nah, dari harga jualnya dulu ya. Ini harga jualnya untuk yang baru mungkin ya, ini sekitar antara 25 jutaan. Itu sudah termasuk, belum termasuk ya, hanya untuk bodi saja. Nah, ini untuk formatnya apa ini? Spesifikasinya dia 24,3, sudah full HD, dan ada yang WiFi juga ada yang belum. Untuk keluaran pertama Nikon D750 ini, yang pertama itu kayaknya belum ada WiFi ya. Lalu untuk layarnya juga bisa di tilt, jadi memudahkan kita untuk dalam pengambilan angle ataupun gambar-gambar yang memang yang berlawanan dengan berlawanan sih, mengambil suatu foto ataupun satu gambar dengan angle yang sedikit menarik, yang agak sedikit mainstream daripada yang kita lakukan biasanya. Nah, ini ya speknya bisa dilihat sendiri. Kebetulan ini saya dapat di harga sekitar 14 jutaan second pastinya. Kalau untuk beli baru juga agak sedikit berat. Dan saya menggunakan lensa Sigma ya, Untuk penampakannya kita ke bodinya aja dulu ya. Nah, ini loh yang membedakan antara APS-C dan full frame untuk Nikon itu. Biasanya di bawah sini adanya namanya DX sama FX ya. Yang lalu menjadi sebuah kelemahan Nikon ya, terutama dari dulu saya pakai Nikon, karet gripnya ini nggak tahu kenapa dia sedikit melar, terutama di bagian yang sebelah kanan ini, yang di belakangnya ini pasti lama kelamaan kalau nggak dikasih silikon ataupun penutup bodi, pelindung bodi, itu dia pasti akan melar. Apalagi tangan kita setelah pegang air ataupun tangan kita berkeringat, dia pasti akan cepat terkelupas ini. Nah, kadang juga kalau kita sering pakai strap, kadang ini ada sedikit pen loss ya di bawahnya sini. Lalu ya ini seperti biasa untuk menu Nikon nggak jauh-jauh. Di kamera-kamera full frame sebelumnya ini di 800E juga sama kayaknya. Tombol-tombolnya juga seperti ini. Ruang bidiknya dia masih kotak ya, masih persegi ini. Lalu saya menggunakan sebuah lensa Sigma 50 mili dengan bukaan f1.4 art Nikon. Ini kalau harga baru masih di rentan harga sekitar ya 15 sampai 14 jutaan, tapi kemarin dapat harga second sekitar 9,5 hampir 10 ya. Kalau lensa Sigma kalau nggak pakai hood kan juga nggak enak ini. Nah, ini lalu kalau saya
boleh berkata jujur selama penggunaan lensa Sigma ini, dia untuk skin tone-nya ibarat kayak handphone itu sedikit ada filternya. Jadi di kulit, di skin tone itu memang enak, tapi tidak bisa seperti lensa bawaannya dari Nikon. Misalkan untuk lensa full frame di antara 24 70 atau 24 120 mungkin, itu coatingnya Sigma cenderung lebih putih ya, cenderung lebih putih dan beda karakter banget dari lensa keluaran Nikon. Kemarin saya coba dengan lensa Sigma ini untuk kebutuhan private, kebetulan ada private dan lokasinya pun berada di kayak semacam hutan, cuman yang nggak masuk hutan banget, kayak semacam tempat wisata gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke filenya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita buka satu-satu dulu ya. Nah, ini sebenarnya cuaca pada saat ini tuh mungkin karena tempatnya agak tinggi ya, tempatnya agak tinggi, lalu maksudnya tempat agak tinggi tuh dataran tinggi ya, di bawah ataupun di kota masih panas. Kalau di atas ini kemarin agak sedikit mendung dan saya tidak menggunakan flash karena memang saya berani ini pakai kamera full frame aja. Nanti kalau di post digital untuk dinaikkan warnanya nggak akan berubah sih menurut saya loh ya. Saya cukup mengambil ini hanya menggunakan seperti biasa JPEG. Nah, ini adalah hasil dari jepretan Nikon D750 dengan lensa Sigma Art 50 mili ya. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk penggunaan lensa full frame kalau ukurannya 50 itu ibaratnya sama dengan 35 mili di kamera APS-C. Jadi kalau pakai lensa 35 jatuhnya mungkin sekitar di 24, sama kayak kita pas lagi pegang kamera APS-C. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Lalu untuk skin tone-nya Nikon D750 ini cenderung beauty ya. Makanya banyak mua ataupun rias, terutama untuk wedding makeup artist, mereka kebanyakan dulu waktu kemunculan kamera ini di publik sebelum mirrorless menyerang, banyak para fotografer yang menggunakan kamera ini untuk kebutuhan sarana wedding, karena memang untuk di skin tone-nya memang enak sih. Kamera ini pun nggak usah di setting yang aneh-aneh, nggak usah di otak-atik pun juga dia sudah bagus untuk gambarnya, terutama untuk skin tone-nya, kulitnya, maupun untuk hal-hal detail yang lain. Kita coba lihat untuk data EXIF-nya. Ini pasti ya, untuk lensa seukuran bukaan besar tetap saya mentokkan di 1,4. Kalaupun ada 1,2 juga saya mentokkan di 1,2. Lalu untuk exposure-nya 500, 1/500, untuk ISO-nya 400 karena memang benar-benar gelap waktu di lokasi itu ya. Focal length-nya tetap di 50 mili ya. Oke, kita buka di Photoshop. Nah, gambar ini kan sebenarnya agak gelap ya, untuk konsumen menilai, loh mas gambarnya gelap. Tenang mbak, nggak apa-apa, nanti kita akan post produksi. Kita buka lewat kamera raw dulu ya, seperti biasa di load setting dulu. Untuk foto-foto private ataupun couple, saya suka menggunakan tone warna yang sedikit dreamy, sedikit bukan warna netral, karena untuk saat ini warna netral lebih condong untuk baju adat atau mungkin foto-foto pakem, itu menurut pendapat pribadi saya ya. Oke, kita coba pakai yang mana ya, pakai yang ini aja deh, pakai RR05V itu yang soft aja kita pakai.
kita coba. Nah, kita naikkan exposure-nya. Nah, kita naikkan exposure-nya, kontrasnya kita turunkan. Nah, sedangkan untuk saturasinya mungkin bisa dikurangi sedikit, orange-nya agak kita kurangin, kemudian blacks-nya kita tarik ke 33 mungkin sudah cukup, clarity-nya kita turunkan. Nah, enaknya pakai kamera full frame, kita mengangkat untuk mendapatkan cahaya yang pas itu, fotonya ya, gambarnya ya diam aja, dia nggak apa ya, nggak aneh-aneh, bukan aneh-aneh, dia bekerja dengan maksimal ya. Iyalah, karena memang sensornya dan prosesornya pun sudah beda. Untuk shadownya kita tarik sedikit ya, mungkin di sini atau di sini, highlightnya kita naikkan, exposure-nya mungkin di sini udah cukup. Lalu maskingnya nanti aja deh, kemudian wedge-nya di sini. Oke, kita klik. Untuk klien ini memang skin tone yang pria ya, calon pengantin prianya ini agak sedikit hitam dan kemudian juga ada beberapa bekas jerawat. Cuman nggak masalah sih kalau untuk pakai D750, bisa kita post produksi di Photoshop. Sangat enak banget kalau untuk produksi menggunakan kamera full frame itu. Itulah kelebihan dari sebuah kamera full frame. Seperti biasa kita menggunakan noise reduction. Kita tunggu sampai selesai dulu. Nah, ini biasanya saya pakai yang ini, tinggal menurunkan di kurvanya saja. Kita sesuaikan untuk lighting, bukan lighting ya, kesesuaian untuk cahaya yang masuk. Nah, di sini kalau dirasa sudah cukup ya cukup, enggak apa-apa, tinggal perapian kita crop sedikit aja. Untuk merapikan ya, terutama apa yang objek yang ada di samping-samping foto ataupun di samping kanan kiri objek utama foto, kita crop sedikit. Oke. Nah, ini sudah jadi beres. Nggak tahu kenapa ya, kalau untuk lensa Sigma coatingnya memang dia cenderung ke agak putih, ke arah bening. Kalau lensa Nikon bawaannya asli ya beda sih karakternya, coatingnya dia lebih cenderung ke warna coklat, ke warna kulit ya, kulit terutama untuk kulit orang Asia. Oke, kita save dulu aja, kita taruh di sini aja, taruh di A gini aja deh. Kalau semisal kita pengen ganti warna yang lain, kita ngoprek juga bisa lagi ya. Nah, ini warna aslinya. Kita coba lagi pakai yang tone ini, yang Meraki 03, tapi kita pakai yang soft. Nah, ini kan fotonya emang cenderung gelap banget ya. Kita naikkan aja ini. Nah, ini dia fotonya masih apa ya, masih enak gitu loh. Kita angkat sampai plus berapa itu. Nah, ini kontrasnya kita turunkan juga, wedge-nya kita naikkan, clarity-nya sudah, black-nya kita naikkan, white naik, shadow. Nah, ini itulah salah satu keunggulan kamera full frame. Dan juga untuk kamera full frame, ketika dalam kondisi cahaya ruangan yang gelap, kita bisa menggunakan, memaksimalkan ISO ya mungkin antara 800 sampai 1000 pun kita masih berani. Beda lagi kalau urusannya dengan kamera APS-C, kita tarik di 400 saja, noise-nya sudah bintik-bintik kehitamannya sudah agak terlihat jelas, apalagi kalau di ruangan gelap meskipun kita menggunakan speed light. Oke, kita buka lagi ya, mungkin mana yang agak sedikit asik untuk kita kulik. Nah, ini, nah ketika kita di atas ini cuacanya berubah lagi ya. Berubahnya lagi itu maksudnya di bawah tadi ketika masuk di dalam hutan mendung, setelah kita naik ternyata yang di atas tuh ada panas matahari. Kita coba cek dulu. Ini saya menggunakan shutter speednya 1/2000, ISO-nya cukup 200, dan tetap saya habiskan di f1,4. Coba kita lihat. Nah, ini aja yang pasnya mbaknya senyum. Nah, ini
Karena kebiasaan saya ketika untuk motret wedding itu harus memaksimalkan pose dari klien. Misalkan hanya untuk satu pose ini ya, ini bisa berapa kali jepret kan ini, 1, 2, 3. Ini baru jadi. Berapa jepret tadi? 1, 2, 3, 4 baru jadi. 5 malah, 5 baru jadi. 5 baru jadi. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Kita tarik. Kita masukkan ke Photoshop yang CC. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat kan? Oh, maaf, kita bisa lihat skin tone-nya Nikon itu yang khususnya untuk yang 750 udah nggak usah diapa-apain aja, kameranya udah enak. Untuk Kelvin-nya ini saya menggunakan Kelvin 5000 karena untuk menjaga kualitas preset saya yang cenderung ke arah coklat ke kuningan. Kalau semisal saya turunkan ke 4000 sekian atau satu stop di bawah 5000 akan mempengaruhi gambarnya juga ya. Oke, kita coba kulik pakai warna yang tadi ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini kemarin yang dipilih untuk undangan digital yang klien saya ini, untuk halaman depannya dia juga pakai ini. Saya juga kaget sih waktu di kirimi Sherlock, dan kebetulan memang klien saya ini dia mengambil paket mulai dari pre-wedding, akad nikah, temu manten, resepsi, dan kemudian di acara ngejawab, di acara ngunduh mantunya juga saya menghandle. Gini kita turunkan sedikit lagi. Nah, segini ya kira-kira. Lalu untuk flexnya kita naikin sedikit, wedge-nya naik, exposure-nya kita turunkan sedikit agak lebih sedikit dramatis ya. Nah, shadow-nya kita angkat sedikit. Nah, jadi jadi gitu ya teman-teman. Memang untuk menggapai sebuah kamera full frame itu pasti ada tahapan dan juga ada step by step lah. Dulu saya itu menggunakan kamera APS-C cukup lama banget, bahkan sampai sekarang pun saya masih gunakan kamera APS-C. Tetapi kalau untuk kebutuhan tertentu saya menggunakan kamera full frame. Oke, sekian video dari kami. Apabila ada kurangnya untuk videonya ataupun untuk cara penyampaian saya, mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, subscribe untuk channel ini akan tetap berkembang. Dan untuk episode selanjutnya kita mungkin masih membahas dari kamera Nikon lagi ya, nggak tahu nanti cuman pakai lensa apanya saya belum tahu. Yang ada di file saya tuh ada banyak, terutama yang untuk di klien-klien saya. Dan seperti biasa di akhir video saya nanti akan tampilkan beberapa before afternya project saya mengenai pre-wedding menggunakan kamera D750 ini. Sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video ini, apalagi sudah meng-share ataupun like dan video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.